Baik, selamat pagi rekan-rekan Heroes. Apa kabarnya? Oke, sekali lagi ya, selamat datang ya di acara grup meeting bersama. Memang setiap sebulan sekali kita berkumpul bersama ya teman-teman semua ya, rekan-rekan Ya, Heroes ya. Dan tujuannya apa sih Pak Hendra? Kita pengen setting kembali, kita kepengen setup kembali, kita kepengen recharge gitu ya. yes. Ya, Nah, kita akan selalu dapat informasi terbaru ya Pak Herman. Yang pasti supaya kita juga punya gambaran di bulan ini. Tentunya yang pasti buat teman-teman di Heroes di seluruh Indonesia, kita bisa saling mengenal dan kita bisa belajar banyak dengan kondisi hari ini di ekonomi hari ini ya, juga kondisi HDI tentunya yang bagaimana kita tetap bisa terus berkembang membantu banyak orang ya. Ini ke sana. betul sekali ya. Jadi kembali lagi ya, rekan-rekan, selamat bergabung di HDI dan buat teman-teman yang sudah bergabung di eh, Heroes Group sudah cukup lama, lebih dari 3 bulan ataupun lebih dari 6 bulan bahkan ya, bahkan ada setahun 2 tahun. Kita kembali lagi diingatkan bahwa kita di sini ingin dan sedang membangun bisnis dan tentunya membangun bisnis kita penuh istilahnya tantangan-tantangan baru ya Pak Hendra ya, Yap. dengan kondisi yang ekonomi yang sedang jungkir balik. Yes. Tapi bersyukurnya kita ini di sini bisa jemput bola. Dan satu hal juga ya Pak Hendra ya, nanti Pak Hendra akan jelaskan lebih banyak ya tentunya ya. Satu hal juga yang perlu kita ketahui bahwa di sini sekali lagi yang tadi Pak Hendra sampaikan, kita membangun sebuah bisnis. Kita sedang belajar menjadi seorang pebisnis. Kalau kita sudah jadi pebisnis, kita sedang belajar jadi pebisnis network marketing ya Pak Hendra ya. Di mana Yes. modalnya sangat minimal, tapi hasilnya bisa besar. Di mana dimulai dengan kita sehat terlebih dahulu, sehingga kita bisa mensejahterakan diri kita, bahkan menjadi duta kesehatan. Karena kita mencegah orang-orang untuk sakit ya, dengan cara kita menularkan gaya hidup yang lebih baik dengan mengkonsumsi tentunya produk-produk HDI. Saya mau tanya dulu nih Pak Hendra, ke teman-teman yang Heroes yang hadir malam hari ini. Produk favorit apa yang Anda konsumsi setiap harinya? Yang nggak pernah bolong, nggak pernah lepas gitu ya. Boleh dicek di sini. Nah, Ini menarik ya Pak Herman ya. Kita lihat nih Pak Herman, teman-teman kita semua keluarga besar Heroes ya. four Minumnya star, paling banyak apa nih? Wah. Biskin V1. Dikonsumsi ya, yang dikonsumsi. Saya bukan yang di luar nih, jangan. Yang di luar pasti ya. Yang dikonsumsi apa nih? Ayo. Sekarang propolis nggak pernah skip. Ya, propolis ya. Propolis ya ini. Propolik apa propoelik? Propolis ya. Propoelik atau propolis nih ya. Propolis plus. Wih. Wah, Bu Vero ini makanya yang plus-plus aja nih ya. Propoelik plus ya. Propoelik, propolis ya. Oke. Four star, propoelik ya. Oke, propolis Polenergi. Oke, buat teman-teman yang masih baru, rekan-rekan Heroes yang baru bergabung kan bingung kadang-kadang nih Pak Hendra. Yang mana ya saya? Propolis apa propoelik? Propolis atau propoelik? Jangan bingung ya. Nanti Anda tinggal ikuti namanya Be Product Ini Knowledge. produk knowledge. Tapi ya Be Product Knowledge. Tapi yang pasti ya Pak Hendra, eh, keduanya bagus sekali untuk kita konsumsi. Kalau saya pribadi lebih prefer pakai propolis karena memang untuk peradangan dan untuk menurunkan kolesterol dan ini ya Pak Hendra ya, apa namanya? Asam urat gitu ya. Jadi lebih terasa gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan eh, boleh ya, yang penting kita konsumsi rutin. Nah, buat enjoyin biar nggak krek-krek katanya. Biar nggak leklok. Apalagi Bu Vero setiap hari loh sama Bu Olin ini sekarang ini ya. Olahraganya rutin luar biasa ya. Luar biasa. Saya kalah nih. Ya. Gaya, Harus baik. Pak Herman, harus jaga kesehatan Pak Herman. Kita Iya, harus betul jaga ya. sekali. Gitu sambil olahraga, sambil ketemu teman-teman baru gitu ya. Jadi kita jadi refresh ya. Ya, betul sekali Pak Hendra. Ya, ini saya udah mulai mulai memaksa diri saya untuk jalan minimal 2 hari sekali, jalan sambil lompat-lompat supaya lebih kuat, lebih nggak cuma jalan kaki gitu ya. Ya, oke ya. Nah, rekan-rekan, ya
Oke, baik. Nah, tentunya sudah siap, sudah pengen langsung mau tahu gimana sih, ada apa sih bulan ini? Sudah tengah tahun lagi nggak kerasa. Waduh, kayaknya baru kemarin kita merayakan tahun baru, baru kemarin kita kick off gitu ya. Dan akhirnya hari ini kita memasuki bulan Juni. Serve Beyond Self. Nah, Yes. saya sendiri mau tahu nih dari Pak Hendra Utama. Nah, tentunya rekan-rekan siapkan catatan Anda, siapkan konsentrasi Anda. Kalau Anda masih di jalan, siapkan notes Anda untuk di handphone supaya Anda bisa mencatat-mencatat poin-poin penting karena ingat, network marketing itu bicara bisnis edukasi. Yang diedukasi adalah kita dulu, dengan kita di recharge, review, maka kita juga bisa mentransformasikan, menduplikasikan ke rekan kerja kita. Semangatnya tentunya, karena di luar sana banyak orang yang patah semangat ya Pak Hendra ya. Ya. Oke, silakan Pak Hendra, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, saya sangat bahagia sekali saya bisa bertemu dengan Anda. Saya mau sharing sesuatu yang tentunya ya Anda pun pasti menyadari sebetulnya. Ya, buat rekan-rekan semua, saya mau tahu dulu deh. Jujur ya, sebelum saya buka dengan tema Serve Beyond Self, saya mau nanya dulu, siapa yang merasa ya, saya bilang yang merasa. Saya tahu mungkin nggak semua. Siapa yang merasa akhir-akhir ini merasa hidup kok kayaknya capek ya, berat, ada nggak? Mungkin karena harga naik, mungkin karena persaingan bisnis kerjaan ketat, terus karena pendapatan kita juga malah menurun, tidak bertambah. Saya mau tahu dulu, siapa yang merasa Anda akhir-akhir ini, sebulan terakhir ini, terutama 2 bulan bahkan, itu merasa sulit. Boleh Anda tulis di chat, ya, benar nggak sih? Benar. Wah, 3 orang, 4 orang, siapa lagi? Ya, ini saya minta kejujuran Anda ya. Jangan Anda, eh, kalau enggak ya nggak apa-apa, Anda nggak perlu jawab. Tapi yang merasa benar, jadi Anda ngerasa kok kayaknya hidup ini kok tambah berat ya. Kok bisnis tuh kok sulit gitu ya. Coba, benar ya. Mungkin dari kerjaan lain di luar HDI pun boleh, Anda boleh sharing. Betul? Betul ya. Wah, berarti berarti Anda sadar ya. Berarti yang merasakan itu bukan cuma Anda loh, banyak orang. Bapak Ibu, yang menarik memang hari ini kita tuh harus tahu bahwa ya masa depan kita ini hari ini yang menentukan itu bukan kita saja, bukan, tapi dunia ya. Ini saya mau sharing dulu, langsung kita masuk ke materi saya. Serve beyond self. Nanti saya akan jelaskan. Ya ini yang pertama. Ini rekan-rekan. Jadi kita harus hari ini tahu bahwa yang merasa berat ini bukan kita sendiri, bukan. Ya, semua orang, bahkan di dunia, semua dunia, negara maju, negara berkembang, semua sedang mengalami krisis moneter. Memang di Indonesia sangat terasa, ya banyak sekali orang itu kena pinjol gitu ya. Kenapa? Karena gali lubang tutup lubang dan kena fenomena mantap makan tabungan, rekan-rekan. Ya kenapa? Karena memang bisnis hari ini semua sedang menurun, semua bisnis. Ya. Jadi rekan-rekan semua, hari ini kalau Anda tanya semua teman-teman Anda pengusaha, semua sedang menurun ya 2 bulan ini. Puncaknya memang bulan lalu. Ya. Ya saya berharap kalau hidup makin sulit itu jangan jadi fokusnya sama diri sendiri. Karena banyak orang itu fokusnya sama diri sendiri. Aduh, saya tuh susah. Aduh, saya tuh gini lah. Saya butuh uang lah. Saya butuh, misalkan kalau orang bisnis, saya pengen banyak closingnya gitu ya. Saya butuh bonusnya gitu ya. Nah, tapi rekan-rekan semua, di luar ini saya akan jelaskan bahwa di Indonesia tepatnya, Anda tahu hari ini tepatnya dolar sudah menyentuh 18.000. Ya, sudah menyentuh tadi sore karena saya lihat perkembangan. Jadi memang tidak bisa dihindar, pasti terhindar. Kita hari ini semua barang kita import, banyakkan import dibanding ekspor. Ya, akhirnya semua harga itu naik.
Jadi rekan-rekan semua, Anda bayangkan pasar modal pun hari ini sudah menyentuh 5.000, indeks 5.890. Jadi sudah ke tahap 2019. Berarti banyak orang tuh meninggalkan investasi di Indonesia, ya. Nah, tapi yang kita sadari di saat rupiah melemah, ya, ini yang Anda boleh lihat di poin nomor 4, daya beli ini yang penting bagi saya, ya. Daya beli ini semua harganya semua naik jadinya. Ini yang membuat kita hari ini perekonomian jadi berat, rekan-rekan, ya. Nah, jadi rekan-rekan semua, hari ini pengusaha konvensional itu sangat merasakan. Bahkan saya punya teman punya dealer mobil itu sangat sepi, ya, sepi sekali. Meskipun mobil listrik ya, mobil listrik mungkin lebih mending, tapi mobil-mobil lain, mobil bensin itu omsetnya bahkan saya kaget ya, satu showroom besar di Bandung, omset itu cuma terjual 2 unit. Anda bayangin ya, itu Toyota lagi ya, lebih luar biasa ya. Jadi banyak barang nggak terjual ya. Jadi rekan-rekan semua, hari ini kita harus berjaga-jaga, rekan-rekan, berjaga-jaga ya, terutama lewat bis ini. Nah, ini saya akan jelaskan kabar gembiranya apa. Di saat krisis ekonomi itu selalu ada peluang. Dulu krisis COVID, HDI wah jaya sekali karena krisis kesehatan, orang semua butuh produk HDI. Ya, bahkan sampai inden-inden pun sampai PO pun orang tetap beli. Tapi hari ini berbeda, ini krisis finansial. Krisis finansial itu adalah krisis keuangan di mana orang butuhnya uang tambahan atau uang penghasilan lebih dari satu, punya side hustle gitu ya. Nah, rekan-rekan semua, ini yang saya mau sharing tentang serve beyond self. Jujur saya eh, ini bukan saya yang milih temanya, tapi yang anehnya ini pas banget di kondisi ekonomi hari ini. Nah, jadi rekan-rekan semua, di saat ekonomi seperti ini, banyak kan orang tuh fokusnya sendiri-sendiri, ya, menyelamatkan diri sendiri semua pasti, ya. Tapi rekan-rekan semua, hari ini kalau Anda tahu bahwa kalau Anda sendirian, itu malah jauh lebih berat kerjanya. Nah, tetapi apa Pak Herman, Pak Hendra yang harus saya lakukan? Nah, ini. Kita harus tahu bahwa kalau di saat kesulit gitu ya, di saat Anda merasa saya butuh uang, saya butuh closing, saya butuh bonus, pokoknya saya butuh uang lebih gitu ya. Ini yang berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Rekan-rekan, Anda bayangin kalau Anda fokusnya sendiri. Kalau Anda fokusnya ke diri sendiri, Anda pasti akan mudah kecewa. Selain kecewa, Anda akan menyerah, merasa, kenapa kok saya sendirian ya? Dan nantinya Anda kena namanya krisis menjadi punya mental korban. Maksudnya apa? Nanti Anda mudah membandingkan diri. Aduh, yang lain juga sama, yang lain juga sepi. Jadi Anda jadi merasa menderita, rekan-rekan semua. Ya, inilah yang namanya fenomena fokusnya sama diri sendiri. Semua orang pasti berpikir gimana ya caranya closing ya, gimana ya supaya orang tuh beli ya, bahkan sampai memaksa orang beli ya, gimana ya supaya orang saya naik peringkat. Nah, ini yang berbahaya ya, terutama di HDI bahkan. Nah, rekan-rekan, kita nih hari ini harus punya mental pola pikir yaitu serve beyond self. Untuk menyelamatkan diri sendiri itu bukan bukan ya fokusnya sama diri sendiri justru. Tapi di HDI kita beruntung, kita bersyukur. Kenapa? Karena di HDI kita justru harusnya fokus pada masalah mereka. Pak, berarti saya yang menderita dong Pak sendiri. Tidak. Justru kita ini membantu memberikan solusi buat orang lain. Di saat orang lain mungkin penghasilannya sedang menurun, justru kita bisa membantu mereka lewat HD ini punya penghasilan tambahan. Karena hari ini yang orang butuhkan itu bukan produknya sebetulnya. Yang dibutuhkan tuh bisnisnya. 2 minggu terakhir ini saya sibuk sekali, bahkan besok pun saya sibuk. Ya, kenapa? Karena saya hari ini sekarang membangun pengusaha-pengusaha aja punya jalur-jalur baru pengusaha. Nanti saya pun tanggal 6 saya ada pengusaha, dia mungkin kalau Anda di Bandung tahu Mall Paris Van Java gitu ya. Saya ada pengusaha, orangnya
di basement, dia cuci mobil gitu ya, sama detailing, dia pun sekarang malah mau serius jalankan bisnis HDI ya. Dia sangat semangat, kenapa? Karena semua orang mencari jalan keluar, mencari penghasilan di luar yang hari ini bisnisnya yang sepi. Jadi rekan-rekan, jangan sampai Anda berpikir bukan kita tidak mau membantu diri sendiri, bukan. Tapi hari ini Anda harus punya wallet, bukan berpikir saya buat, aduh, untungnya buat saya apa ya? Nah, ini loh bahaya ya. Terus bukan karena bonus saya pribadi, bukan loh. Kadang-kadang hati-hati. Banyak yang orang berpikir tuh kalau kita tuh bukan, kalau saya nggak bantu, ya saya nggak akan dapat uang gitu ya. Tapi hari ini cobalah berpikirnya bagaimana bisa menolong orang lain. Ya, bagaimana sih caranya gitu ya. Nah, ini dia. Kita kita refleksi dulu. Saya kepingin hari ini Anda tanya dulu sama diri sendiri. Sekarang impian Anda itu hari ini besar nggak? Saya harus bagaimana ya? Kalau saya punya impian itu, bagaimana supaya saya bisa mencapai impian saya? Saya percaya kalau Anda sendiri melakukan, itu pasti jauh lebih berat. Bahkan rekan-rekan semua, ya, sudahkah pekerjaan Anda atau apakah pekerjaan Anda sudah punya dampak? Ya, kita hari ini tahu bahwa kalau kita punya usaha pengen bertahan, berkembang, atau bertahanlah hari ini, itu harus punya pekerjaan yang punya dampak banyak orang. Contohnya, Gojek gitu ya, itu dampaknya besar sekali. Tanpa Gojek, itu 7 juta orang pengangguran. Ya, makanya kenapa pekerjaan-pekerjaan besar itu pasti punya network, punya dampak buat manfaat buat banyak orang, bantu banyak orang. Bahkan yang terakhir adalah engagement-nya. Rekan-rekan semua, engagement ini adalah ikatan. Bagaimana kita ini punya bisnis supaya kita mau bantu ya, dan membangun kepercayaan dengan banyak orang. Ini sangat penting rekan-rekan. Ya hari ini Anda mau bantu berapa orang dengan bisnis Anda, dengan pekerjaan Anda? Apakah Anda cuma membantu diri sendiri? Nah, kalau bantu diri sendiri jauh sangat lebih berat. Makanya kenapa 3 syarat ini jadi pertanyaan buat diri kita supaya kita bisa melewati krisis. Karena krisis ini tidak mungkin Anda survive sendiri, tidak mungkin. Kalau Anda mau survive, Anda harus bisa membantu banyak orang untuk bisa sama-sama bertahan. Ya, karena semua orang itu tidak ada sukses sendirian, nggak ada. Sukses itu pasti bersama. Ya, nah rekan-rekan semua, hari ini saya kepingin masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Yang kita harus sadari, hari ini orang tuh bukan gabung tuh karena kita hebat dalam presentasi ya rekan-rekan ya, bukan. Tapi karena kita bisa memahami masalah mereka. Jadi kalau nanti Anda ketemu orang menjelaskan tentang bisnis ini, itu Anda harus tahu masalahnya dulu. Anda harus memahami beliau ini punya masalahnya di mana, di kesehatan atau di ekonominya. Karena semua manusia itu punya 3 kebutuhan dasar, yaitu ingin dipahami dulu. Ya, kamu paham dulu deh, saya maunya ini gitu ya. Tetapi kan banyak orang tuh kepinginnya memahami orang. Sehingga kita ditolak sebetulnya. Rata-rata kita menawarkan sesuatu, itu bukan menawarkan solusi justru. Menawarkan yang bukan solusi, itu yang membuat Anda ditolak. Dan kebutuhan dasar manusia kedua adalah semua orang ingin dihargai. Ya ini juga salah satu kebutuhan yang paling penting. Ya. Dan yang terakhir, semua orang ingin diperhatikan, apalagi di kondisi hari ini rekan-rekan. Ya, semua orang tuh butuh perhatian, butuh penguatan rekan-rekan. Ya, karena tidak semua orang itu punya tabungan banyak. Tidak semua orang itu punya kehidupan lebih baik, gitu ya. Sehingga nomor 3 ini sangat dibutuhkan. Nah, hari ini saya mau sharing ke Anda tentang di tingkat mana level Anda dalam pelayanan dalam sebuah bisnis. Ini saya dapat dari satu buku tentang serve leadership, di mana saya pun belajar rekan-rekan bahwa ada 5 level ya pelayanan setiap orang dalam bisnisnya. Jadi level yang pertama adalah saya membantu jika menguntungkan saya. Nah ini juga saya dulu seperti itu ya. Saya bantu nih kalau nguntungin saya gitu ya.
Ini rata-rata orang pasti seperti level 1, level paling rendah gitu ya. Tapi level 2, saya membantu jika saya diminta. Nah, ini beda. Ini levelnya udah naik level ya. Di mana kita punya kemampuan, punya pengetahuan pasti. Nah, tapi yang ketiga, ini saya membantu karena peduli. Ya, Anda bayangin ya, kalau Anda nggak peduli dengan orang lain, maka Anda tidak akan pernah bertumbuh bisnisnya. Jadi ini levelnya di bisnis HDI itu sebenarnya nomor 3 sebetulnya. Kalau Anda nggak peduli dengan orang lain, ya Anda memang nggak cocok di bisnis ini memang. Ya. Tapi kalau Anda mau bantu orang, peduli dengan kondisi orang lain, ini betul-betul sangat membantu. Ya. Tapi saya mengajak Anda, ayo kita naik level pelayanan kita. Bahkan yang nomor 4, rekan-rekan semua, saya membantu bahkan ketika tidak ada yang melihat. Jadi maksudnya gini, ya Anda udah inisiatif. Anda harus menawarkan diri, ayo, apa yang saya bantu. Tapi di bisnis network marketing atau HDI, bisnis yang kita jalankan, adalah saya mengajak semuanya menjadi level 5 ya. Ini level tertinggi. Saya menjadikan pelayanan sebagai bagian dari siapa diri saya. Jadi maksudnya adalah bisnis ini tuh ya pokoknya kuncinya adalah menolong orang, melayani orang, membantu memberikan solusi baik dari sisi kesehatan bahkan terutama dari sisi bisnisnya hari ini. Ya. Karena semua orang hari ini butuhnya uang, ya. Nah, saya ingin reminder mungkin bagi yang belum tahu, ya, network marketing ini adalah satu kesempatan, ya, kesempatan yaitu bisnis untuk mereka yang menolong orang itu sukses. Jadi ini bisnis yang berbeda, ini anti mainstream gitu ya. Ini berbeda dengan bisnis di mana network marketing itu tujuannya adalah bagaimana menolong banyak orang. Bagaimana berapa banyak orang yang kita bantu untuk sukses. Jadi kita hari ini dibayar bukan karena kita hebat, bukan. Di bisnis network marketing bukan single fighter, bukan one man show, bukan. Tapi ini together, ya. Jadi ini bisnis yang membutuhkan banyak orang menolong. Jadi bukan kita harus sendirian hebat, tapi kita ini menolong orang lain juga hebat. Jadi ini adalah mempunyai win-win solution bisnis gitu ya. Nah, di buku Business School Anda boleh baca, pelajari, dituliskan bahwa di sini bahkan dituliskan untuk mereka yang suka menolong orang. Ya, Business 21st Century sama di Castle Quadrant. Mereka menuliskan bahwa network marketing kita dibayar hari ini bukan karena kita luar biasa, bukan, tapi berapa banyak orang yang Anda bantu. Makanya kenapa kita pun harus belajar terus bertumbuh jadi pemimpin yang bisa punya dampak buat banyak orang, ya. Nah, rekan-rekan semua, saya kembali ngurang tadi bicara pertanyaan refleksi. Kalau saya hari ini tahu ya prinsip network marketing setelah saya pelajari hari ini, dia mempunyai purpose yang besar, rekan-rekan. Tujuan yang besar. Kenapa? Karena impian kita kalau mau besar itu diwujudinya sama-sama. Ya, together gitu ya, bersama. Dan kita hari ini tahu bahwa network marketing punya impact sangat besar untuk semua bisnis bahkan pekerjaan. Kenapa? Karena networking. Ya, kita hari ini bisa bisa menolong tidak ada batasan. Kita bisa menolong semua pekerjaan, semua orang bisa ikut bergabung di bisnis HDI. Tidak ada batasan, tidak perlu harus punya keahlian, butuh pengalaman, tidak perlu. Justru dengan network marketing, Anda bisa belajar, mencari pengalaman, dan mengembangkan diri jauh lebih baik. Dan yang terakhir, ini yang penting. Network marketing kalau Anda mau sukses, itu harus punya high engagement. Wah, ini harus komunikasinya kuat, harus bangun kepercayaan yang kuat bersama. Karena kalau nggak percaya, ya networking-nya nggak akan berkembang, nggak akan bertumbuh. Makanya kenapa di bisnis network marketing yaitu serve beyond self. Ya, jadi ini ini bukan masa cuman melayani gitu ya, tapi ini juga butuh skill. Ya, skillnya adalah Anda harus punya skill komunikasi kalau Anda pengen punya higher engagement. Ya, Anda harus support. Bahkan hari ini, percaya sama saya, Anda boleh buktikan ya kata-kata saya. Coba Anda tanya semua pengusaha-pengusaha, ya, rata-rata mereka punya masalah yang sangat berat di bisnisnya hari ini. Ya, terutama yang terutama yang importir bahkan ya, ini mereka luar biasa
sedang berdarah-darah, ya. Dan rekan-rekan semua, hari ini kita kalau mau menolong banyak orang, kita harus tingkatkan skill kita. Karena kalau kita nggak mau belajar, ya kita sulit untuk bantu banyak orang. Karena kita nggak punya pengetahuan. Kita nggak bisa membimbing, kita bisa dampingi orang. Dan saya menyarankan Anda untuk kolaborasi ya. Jadi hari ini kalau kita mau bertahan bisnisnya, kita harus mau kolaborasi dengan siapapun. Ya karena semua orang butuh network. Karena yang menyelamatkan bisnis, satu-satunya jalan itu bukan modalnya besar, bukan. Networkingnya sebanyak apa. Itu yang membuat kolaborasi ini bisa jalan dan bisa bertahan, bisa survive. Di era krisis semua krisis moneter, krisis ekonomi, itu orang semua bersatu. Makanya saya mengajak Anda semua di sini, kita sama-sama bersatu, yuk kita sama-sama melayani orang, peduli ya, kuncinya peduli dengan orang masalah orang lain. Ya, karena saya yakin hari ini kita bisa berdiri di sini, bisa bertahan di sini, bukan karena sendirian, tapi karena kita sudah menolong orang lain lebih dulu. Buktinya, kalau kita sekolah, ya, guru gitu ya, Anda bisa bayangkan, ya, seorang guru ini punya jasa yang luar biasa, tapi kan kita jadi ingat gitu ya. Kenapa kita ingat? Karena mereka sudah memberikan, sudah peduli sama kita lebih dulu. Makanya kenapa kita bisa berdiri di sini, bisa sekolah, bahkan bisa kuliah, bahkan bisa punya karir yang bagus. Itu karena jasa seorang guru. Karena kepedulian seorang guru. Ya, ini luar biasa. Bahkan kemarin istri saya bilang gini, kamu bayangin nih, FC tanya, wah ya, ini lagi booming banget di IG semua postingannya FC gitu ya. Saya nggak nonton tapi ya, saya nontonnya lewat postingan aja ya. Tapi ini luar biasa. Bayangkan seorang FC yang katanya nyanyinya aja nggak bagus, tapi orang tuh seneng gitu ya. Kenapa? Lihat mukanya aja udah happy katanya gitu ya. Ya ini lipstick effect katanya nggak tahu ya. Penting mah gue happy deh gitu ya. Ini luar biasa rekan-rekan. Anda bisa bayangkan. FC ini dikenal tahun berapa ya? Saya jujur aja saya masih kalau nggak salah FC itu saya masih kuliah ya Pak Herman betul ya. Kita ini masih kuliah FC ya gitu. Tapi dampaknya tuh sampai sekarang diingat. Apa sih yang orang ingin? Nostalgianya ya. Nostalgianya dan orang tuh jadi ingat masa-masa bahagianya di kondisi seperti itu. Di saat dulu mungkin kita ini belum mampu gitu ya bayar satu tiket konser. Sekarang kita bisa bayar, bisa nonton langsung. Itu kan momen. Ya ini yang namanya peduli ya. Peduli itu salah satu membuat kita ini jadi ingat jasa-jasa yang sebelumnya yang kita hari ini pun sama. Kalau kita pengen diingat di masa depan, kita harus peduli dulu. Bahkan kita harus melayani dulu, barulah orang lain akan tahu dampak kita ke depan. Ya, oke. Nah, Pak Herman, ini terakhir dari saya. Penutupannya adalah, Bapak Ibu semua, hilangkan pola pikir berapa banyak orang yang membantu saya sukses. Banyak orang mikir gitu, berapa banyaknya orang bisa nolong saya gitu ya. Saya tuh pengen dibantu, saya pengen dibantu. Bapak Ibu, itu tidak akan pernah ada dalam kamus kehidupan kita kalau kita mau sukses. Tapi yang kita harus punya pola pikir yang baik adalah berapa banyak orang yang bisa saya bantu menjadi sukses. Anda sudah tepat loh Bapak Ibu. Anda sudah tepat berada di BIS HDI. Hari ini Anda punya peluang, Anda punya kesempatan menolong orang untuk sukses. Ya, karena mereka hari ini pun membutuhkan potongan Anda. Karena HDI modalnya tidak besar, ya investasinya cuma di networking doang, bukan uang ya Bapak Ibu. Investasi di HDI itu networking. Jadi kalau ada nanya, Pak Hendra, kalau HDI itu investasinya di mana? Bukan di uang, bukan, tapi di networknya. Ya, karena network itu gratis. Karena network itu sebenarnya kita udah punya. Tinggal kita bagaimana menginvestasikan waktu kita untuk peduli dengan networknya, maka networknya berkembang, kita bisa menolong sesuai dengan masalah mereka masing-masing, maka otomatis kita terbantu Bapak Ibu. Ya, jadi efek sampingnya pasti kalau kita nolong orang lain dulu lebih dulu, melayani lebih dulu, maka kita akan tertolong. Nah, orang yang paling banyak dilayanin bukan orang paling sukses Bapak Ibu. Ini bukan bukan bekerja sendiri, tapi kalau orang yang paling sukses adalah orang yang
paling suka melayani. Bapak Ibu semua ingat krisis ekonomi sudah ada, sudah berjalan. Sudah dimulai dari bulan lalu, ya. Ini bulan dan ini semakin berat, Bapak Ibu. Ya, kita harus bisa bukan menyelamatkan diri sendiri, bukan. Hati-hati. Jangan fokusnya sama saya, kembali ya. Jangan fokusnya sama saya. Tapi bagaimana fokusnya membantu orang lain sukses. Membantu income-nya rekan kerja kita berhasil sukses. Membantu networking-nya berkembang. Ya, karena ini kesempatan kita mempunyai jaringan jauh lebih cepat, jauh lebih bertahan dibandingkan masa lalu. Karena masa lalu krisis COVID, orang cuma butuh produk, orang butuh produk, terus orang nggak beli lagi, selesai. Karena susah ketemu, tidak ada engagement. Karena bisnis ini, ingat sekali Bapak Ibu, ini ya, bisnis ini punya tujuan yang besar, punya dampak yang kuat, dan punya engagement. Nah, ini engagementnya. Ini yang tidak ada di krisis COVID. Tapi hari ini, mari kita peduli dengan orang lain, mari kita sharing tentang bisnis HDI, karena HDI bisa menjadi solusi buat banyak orang untuk mengembangkan networking-nya yang hari ini. Karena hari ini, bisnis yang bertahan adalah yang punya network-nya banyak, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you kesempatannya untuk sharing. Semoga materi Serve Beyond Self ini Anda bisa terapkan dalam bis HDI Anda, dalam kehidupan Anda, bahkan dalam pekerjaan Anda. Terima kasih Bapak Ibu. Tempat dan waktu saya serahkan langsung ke Bapak Herman Susilo. Thank you Pak Herman. Yes, selamat pagi. Terima kasih Pak Hendra, luar biasa sekali ya. Eh, Gimana rekan-rekan? Jadi kembali diingatkan ya. Dulu bilang, waduh, ngena banget. Ya, memang betul. Hari ini Pak Hendra, kita cukup banyak ya kita diskusi juga kemarin pada waktu Pak Hendra ulang tahun. Jadi happy birthday Pak Hendra. Thank you Pak Herman. Thank you Pak Herman. Saya Iya, takut saya udah umur 46 Pak Herman. iya, 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 Baru iya. kayak baru kemarin ya. Saya tuh jujur Bapak Ibu takut banget. Gila ya, waktu ini cepat banget. 46 nih eh, Iya, saya udah hampir kepala lima ya. Dan saya di HDI itu sudah 25 tahun hampiran. Ya ini luar betul Pak biasa. Hendra. Bisnis ini bertahan dan saya nggak punya pekerjaan lain loh Pak Herman, luar biasa ini. Bisnis ini bertahan di Masa-masa wow. masa-masa ketika masa-masa FC, teman-teman yang reuni kemarin gitu ya. Ketika nonton FC itu balik katanya ke masa-masa waktu dulu, waktu Bener, masih remaja, first love-nya dan sebagainya. Saya langsung first love saya itu di HDI, itu masa-masa FC Pak Hendra. Kita oh ngulang gitu. kembali itu. Waktu waktu awal jalanin pulang jam 10 malam, habis itu nonton Ya, FC gitu ya, sampai jam 2 benar benar. pagi. Ya, jadi kita ingat bagaimana awal-awal menjalankan bisnis HDI Ya, ya. Jadi rekan-rekan, hari ini kita berada dalam dunia yang berbeda yes. dengan dulu ya. Masa lalu itu nggak bisa diapa-apain. Ya, cuma bisa dikenang terus sambil senyum-senyum gitu ya. Apa itu sambil nyanyi Benar gitu ya. benar Ya. benar. Tapi yang paling penting hari ini ya begadang sampai jam ya sampai pagi betul Lulu. Benar. Begadang sampai pagi. Itu obatnya sakit hati karena ditolak. Ditolak prospek. Iya, jadi ya kita nonton ini. Ya, jadi hari ini justru dengan adanya zaman yang berubah, kita diingatkan untuk serve beyond self, ya, melayani. Pemimpin yang mau melayani. Pemimpin yang mau melayani. Nggak semua itu mau jadi pemimpin. Nggak semua di HDI mau jadi pemimpin. Tapi percayalah, untuk besar di HDI harus jadi pemimpin. Dimulai dengan memimpin diri sendiri, memaksa kita untuk melayani. Memimpin kita, diri kita sendiri untuk mau melayani. Kita Yes. sedang sekali ya, saya melihat banyak pertumbuhan yang terjadi ya lewat bisnis HDI. Kalau tumbuh itu kayak pohon ya Pak Hendra ya. Ya, kalau tumbuh tuh kayak pohon. Saya nanam pohon waktu saya pindah tahun 2012 ke Kota Baru sini. Saya beli mangga dari Indramayu, karena domain saya di Indramayu, saya tanam gitu ya. Harapannya mangganya bakal manis legit karena buahnya saya tahu ya,
Jadi itu Mangga Gendonggincu. Ternyata hari ini setahun 2 kali, 3 kali berbuah terus dan rasanya memang betul manis ya. Artinya pohon saya bertumbuh. Nah sama seperti itu. Pada saat kita jalankan bisnis HDI, kita pun akan growing, bertumbuh. Nah ketika bertumbuh, pastilah kita ada buahnya, ada hasilnya. Buahnya itu apa? Buahnya adalah rekan kerja kita menikmati. Buahnya adalah tindakan kita yang kita berikan, yang melayani rekan kerja kita, melayani leader-leader di bawah kita, melayani orang-orang yang baru bahkan kayak Pak Hendra yang hari ini banyak lagi ketemu orang-orang baru dan melayani mereka semua. Dan itu yang membuat kita jadi bermanfaat rekan-rekan. Dan itulah bedanya bisnis HDI, bisnis network marketing dengan bisnis lainnya. Kalau bisnis lainnya kita hanya bicara untuk diri sendiri, kita hanya bicara untuk perut sendiri. Tapi kalau di HDI, kalau mau besar kita harus mikirin perutnya orang lain, kita harus Yes. mikirin bersama-sama. Ya bisnis lain juga sama, perutnya orang lain dipikirin, tapi banyaknya kalau pedagang-pedagang itu hanya sikut-sikutan. Betul ya Pak Hendra ya? Ya, jual putus lah Pak Ya. Herman. Maksudnya ya udah, Jual putus. ya nggak ada Ya, hubungan lagi lebih jauh sih sebetulnya. ya. Jadi kembali ya teman-teman semua, rekan-rekan leader, rekan-rekan heroes. Hari ini kita punya bisnis yang luar biasa. Kuncinya di tangan kita. Kita mau mengendarainya, kita mau nyalain starter mesinnya, kita mau mulai ngegas, Ya, atau kita cuma mau lihat aja mobilnya itu. Wah, yes, mobilnya ada di situ tuh. Tapi kita nggak pernah mengendarainya. Ya kita nggak pernah nyampe ke tujuan kita. Kita betul. harus mau pegang kuncinya, kita starter, kita belajar. Belajar apa? Basic training. Belajar apa? Belajar hal-hal yang mungkin baru buat Anda, dan itu masuk dari comfort zone Anda terusik untuk masuk ke fear zone, dan akhirnya masuk ke learning zone, dan akhirnya bisa ke growth zone. Satu hal, mari jadikan bulan ini bukan cuma bicara aku dapat apa, tapi bagaimana kita bisa melayani rekan-rekan kita, dan kita bisa menang bersama-sama. Karena tema tahun ini, apa Pak Hendra temanya? Ya, teman-teman ingat nggak? Yo, Heroes, Rising. Rising. Wah, ini udah pada lupa nih Pak Hendra ya. Ada yang ingat nggak tema tahun ini? Ayo, waduh, dapat madu 1 kilo. Wah, langsung dijawab Pak Herman. Oh, belum juga nih Pak Hendra. Ayo, Heroes, Rising. Apa belakangnya? Coba. Wah, Dilihat. 6 bulan ini kita udah kelupaan nih, bahaya. Harus diingat-ingat berarti ternyata ya. Coba di chat, ayo. Boleh jawab nggak? Wah, saya kira nggak boleh. Ayo, Heroes, Rising. Tetot. Wah, Tetot. wah ini tegang ini rasanya nih Pak Ya Hendra. udah, dijawab aja. Wah, ini benar. Wah, Wah, ada nih. betul ya Pak Hendra ya? Nah, ini Ripka nih hebat ini. Pokoknya ini orang Banjarmasin, Pak Herman. Wah, Iya. Heroes Rising Beyond Better ya. Yes. Jadi kita harus bersinar, kita harus bangkit, kita harus uh, bangun dari keadaan yang hari ini mungkin belum Anda idam-idamkan ya, pasti jauh dari kenyataan. Ayo kita rising, kita bangun, kita bangkit, Pak kita Herman, segera ya menuju tepatnya Pak beyond Herman, better. Heroes Rising Beyond Better itu adalah bagaimana kita bisa menjadi pahlawan untuk membangkitkan orang melampaui batas. Jadi kalau Ya, Anda boleh cek gitu ya di chat GPT lah apa Anda sesuaikan dengan kehidupan Anda. Tapi bagi saya Heroes ini adalah bagaimana kita bisa menjadi pahlawan kita ya, bukan saya. Kita bisa jadi pahlawan untuk membangkitkan banyak orang untuk bisa membantu mereka melampaui batas diri mereka untuk punya kehidupan lebih baik. Ya, jadi amin, amin. jadi Heroes Rising Beyond Better Life harusnya tuh ada life-nya. Ya, tapi hari ini saya tahu bahwa life ini terlalu besar, tapi kita better tuh semua bisa masuk semua gitu ya. Intinya ke sana. Saya berdoa Anda hari ini yuk bangun yuk.
rising yuk, bangun, bangkit. Bantu mereka yang terutama hari ini pengusaha-pengusaha yang konvensional yang hari ini sedang sulit sekali. Saya tadi baru sebelum GMB ini, saya ada pengusaha distributor juga ke rumah saya ngobrol, saya presentasi hadir. Dan dia langsung bilang, saya mau komitmen, saya mau jalanin. Karena bisnis saya lagi nggak bagus. Saya harus bertahan, berjuang buat anak-anak saya. Jadi anak-anak semua, ayo kita mulai Juni ini, ayo mindsetnya dirubah. Jangan menolong orang, bukan sehat ya, bukan. Tapi bisnisnya justru. Bisnisnya rekan-rekan. Karena banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan bisnisnya lagi tidak baik-baik saja. Ya, ini saatnya, ya, mari kita sama-sama. Saya percaya, ya, mari kita melayani banyak orang. Mari kita fokus dengan masalah orang lain. Ya, maka Tuhan akan membantu Anda memikirkan hal itu. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Hiros. Ya, karena saya tahu. Thank you teman-teman ya, semua. Bulan ini, ya sampai akhir tahun, ayo. Akan banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup Anda. Di saat Anda peduli dengan orang lain lebih dulu, bukan peduli dengan diri sendiri. Ya, serve beyond self. Ayo kita mulai melayani mereka, mulai peduli dengan mereka, dengan masalah mereka. Dengarkan dulu, memahami dulu, bukan untuk dipahami. Thank you, Dan Pak Pak Herman. Hendra, sebelum menutup, saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak, hening sejenak untuk berdoa untuk setiap keadaan kita, untuk orang-orang yang dalam network kita, untuk konsumen kita, maupun untuk impian kita yang selama ini mungkin sudah kita buat, tapi belum sempat kita ingat kembali. Silakan, dipersilakan 1 menit. Selesai. Terima kasih rekan-rekan. Tentunya kita tahu ketika kita fokus, ketika kita bukan mengandalkan kita semata, tapi mengandalkan Yang Maha Kuasa, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang bisa melangkah walaupun jatuh, bangkit lagi. Kenapa? Karena kita tahu ada Yang Maha Kuasa, ada super upland, apapun agama Anda. Ya, oke. Terima kasih. Sebagai penutup, silakan mendengarkan lagu ini dan sampai ketemu. Bye-bye. Sampai ketemu. Tapi sungguh tak akan lama.